Yang pertama cara menjemput jodoh itu bertakwalah kepada Allah. Yang pertama kan ini, ya ayyuhannas subudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayyuhannas, hai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian hadirkan pasangannya, dari pasangan itu kemudian menghasilkan laki-laki dan perempuan yang begitu banyak berkembang biak. Lalu kemudian wattaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah asma Allah dan bersilaturahmilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi dengan cara yang terbaik. Silaturahmi itu dengan yang serahim. Maka dengan saudara-saudara kita perkuat saudara-saudara kita. Ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah seorang akhwat untuk mengucapkan perasaannya terlebih dahulu kepada seorang laki-laki dengan perantara? Boleh. Itulah yang kalau kita lihat seperti yang diungkapkan oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaranya. Khadijah radhiyallahu anha merupakan wanita yang begitu mulia, yang begitu hebat dan luar biasa. Dia bukan hanya seorang wanita yang kaya raya, tapi kalau teman-teman lihat, meskipun dia sudah menjadi janda 2 kali, 1 pernikahan gagal, 2 pernikahan gagal, sampai akhirnya kemudian ke Nabi Muhammad SAW, ada nggak sih perasaan kemudian ngerasa, aduh saya nggak layak nih dapetin berondong misalkan, karena perbedaan usianya 15 tahun loh, bayangin. Tapi nggak jadi kemudian mundur Khadijah, karena tahu kalau laki-laki yang terbaik itu perlu diperjuangkan, jangan didiemin keburu sama orang. Kalau teteh ngerasa itu baik, perjuangin buat dapetin itu. Gimana caranya? Saluran caranya harus pakai saluran cara yang Allah sukai dan Rasul sukai. Ayo jemput itu. Misalkan teteh pengen sama Kang Giri, yang teteh ngerasa ini profil cowok yang aku banget, maka teteh kejar salurannya itu. Gimana supaya dekat sama Kang Giri? Sambung ke Mas Nanangnya, atau sambung ke mbahnya, atau sambung ke aku untuk kemudian bisa kenal sama Mas Giri, atau sama mbah misalkan. Sambung sampai ke mbah. Mbah, ini hormat orang tua luar biasa. Bukan, maksudnya mbah ini menghormati orang tuanya luar biasa. Serius saya harus bongkar, namanya barang bagus harus diceritain. Kalau di pasar jual 5.000. Nah ini saya cerita, Agiri semangat dalam penggerak dakwah, mbah penggerak dakwah juga, musisi juga. Tapi yang berikutnya yang saya bold itu adalah beliau semangat dalam beribadah dan memuliakan orang tua. Itu sih saya emang ngeliat udah nilai plus deh gitu. Kalau udah milih yang baik gitu. Bayangin dulu saya nggak ngebayang gimana caranya Teh Rini milih Kang Boni, apa yang dilihat. 500.000 aja. Teh Rini milih Kang Boni, Teh Rini milih Kang Boni, apa yang dilihatnya? Aktivis dakwah bukan, penggerak masjid bukan. Seneng apa? Masih senang maksiat, tapi dia cuma yakin, saya yakin bisa membawa dia menjadi lebih baik. Dan itu nggak langsung plek jadi baik, enggak. Kenapa? Asia suaminya Fir'aun. Karena tiket surganya Asia ada di sabarnya bersama dengan Fir'aun. Kan teteh nggak mungkin berdoa, ya Allah datangkanlah suamiku seperti Fir'aun, kan enggak. Minta yang terbaik sama Allah. Maka kemudian ya jemputnya gitu sama saudara keluarga terdekat yang punya indikator takwa juga teh. Walaupun orang tua kita nyariin jodoh buat kita, tapi takutnya bukan kriteria yang takwa. Sayang, bukan dari masalah mapan harta, tapi kaya hati akan cinta kepada Allah. Itu yang lebih penting saya sih gitu Mbah. Jadi Mbah kayak milih seseorang wanita, udah nggak usah lihat fisik lagi. Dia bilang saya setia kepada Allah, bukan setia hanya kepada Mbah aja. Itu udah terimain aja. Undang Kang Boni untuk akad nikah. Masya Allah. Jangan fisik ya Kang ya. Kronik berarti ya. Ada.